Para penjual akan menggunakan berbagai cara untuk bisa menarik perhatian konsumen, misalnya dengan meningkatkan servis, memberi hadiah, dengan harga obral, iklan, papan reklam, dan sebagainya. Sedangkan pada negara-negara maju, produksi masih kurang dibandingkan dengan kebutuhan masyarakatnya. Pada negara ini dijumpai situasi seller's market, yang dimana para penjual yang berkuasa dan bisa mempermainkan harga. Kemudian untuk para produsen di negara develop menghadapi buyer's market. Di dalam pasaran tersebut, negeri sudah bisa. Kemudian ada penghalang-penghalang di dalam perdagangan luar negeri. Yang pertama yaitu bea cukai, yang kedua pengawasan atas lalu lintas devisi, yang ketiga packaging and packing, yang keempat yaitu transport, yang kelima yaitu kredit, yang keenam dokumen pabean, yang keenam asuransi, yang ketujuh bahas dan kebiasaan. Jadi apabila diperhatikan dari tujuan pemasaran dapat dilihat dalam beberapa macam. Yang pertama, untuk bisa mencari keseimbangan pasar antara buyer's market dan seller's market. Dan yang kedua, melihat pentingnya marketing, luasnya kegiatan yang dilakukan dan banyaknya biaya yang dikeluarkan untuk keperluan marketing. Maka timbul pertanyaan, yaitu apakah marketing itu produktif? Di dalam ekonomi yang dimaksud dengan produktif adalah segala usaha yang dilakukan yang dapat menimbulkan kegunaan. Sedangkan yang dimaksud dengan produksi dalam arti luas adalah setiap usaha yang menimbulkan utility. Sementara dalam arti sempit berarti setiap usaha yang memberikan suatu shape atau bentuk yang baru pada suatu barang atau shape forming. Jadi dapat disimpulkan dari definisi di atas, yaitu setiap usaha menimbulkan utility maksimal. Jelaslah bahwa kegiatan marketing itu adalah produktif. Sementara untuk perubahan bentuk seperti yang telah disinggung sebelumnya terjadi di dalam industri, jadi tidak termasuk dalam pemasaran. Walaupun perubahan bentuk itu atau desain yang akan dibuat dipengaruhi oleh kegiatan marketing melalui market information, marketing research, dan sebagainya. Selanjutnya ada perkembangan pemasaran. Di dalam perkembangan pemasaran ada beberapa barang yang sudah tersedia di pasar dalam jumlah tertentu, dalam macam tertentu, dalam harga tertentu, dan dalam waktu yang tertentu. Mekanisme yang mengatur barang-barang yang tersedia dengan sedemikian rupa ialah kegiatan atau usaha para pengusaha yang menyalurkan barang dan jasa dengan titik produsen dan titik konsumen. Kegiatan ini kita sebut pula dengan marketing. Kemudian tingkat orientasi pada rasa tanggung jawab sosial dan kemanusiaan didasarkan atas banyaknya kritik dan sorotan dari luar perusahaan, baik yang datang dari pemerintah ataupun masyarakat. Tanggung jawab ini dalam arti luas menghasilkan bahwa barang yang baik tidak merusak kesehatan masyarakat dan menggunakan SDA. Semua ini dilakukan secara tanggung jawab dan menciptakan kehidupan yang tentram dan tidak mementingkan keuntungan perusahaan semata. Dan yang terakhir adanya hubungan kegiatan pemasaran dengan perusahaan. Untuk dapat bertahan di dalam pasar yang berubah-ubah dengan cepat sekali serta sangat kompetitif, maka perusahaan haruslah pertama-tama menentukan apa yang akan dijual. Kemudian berapa banyaknya benda yang dapat dijual. Kemudian strategi apakah yang bisa dipakai untuk menarik perhatian langganannya. Jadi jelas bahwa pemasaran itu penting bagi perusahaan, terutama dalam masa globalisasi ekonomi sekarang ini. Dan juga sangat berpengaruh dalam kegiatan marketing melalui pemasaran hasil produk dapat diperkenalkan dan dibeli oleh konsumen. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Karina Susanti, NIM 2119184. Dari kelas kewirausahaan B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pemasaran dan perkembangan dalam buku kewirausahaan karya Bukhari Alma. Yang pertama ada pengertian pemasaran. Istilah pemasaran di dalam bahasa Inggris dikenal dengan nama marketing. Kemudian diterjemahkan juga dengan istilah pemasaran.
Asal kata pemasaran adalah pasar, yang artinya market. Yang dipasarkan di sini adalah barang dan jasa. Kemudian di dalamnya mencakup berbagai kegiatan, seperti yang pertama, membeli, menjual dengan segala cara, mengangkut barang, menyimpan, mensortir, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada beberapa pendapat mengenai pemasaran. Pendapat yang pertama dari Maynard and Bigman dalam bukunya yang dikatakan bahwa marketing adalah segala bentuk usaha yang meliputi penyaluran barang dan jasa dari sekitar produksi dan sekitar konsumsi. Kemudian dari pendapat yang kedua ada Rayburn de Tolly. Beliau mengemukakan bahwa marketing adalah terdiri dari usaha yang mempengaruhi pemindahan kepemilikan barang dan jasa yang termasuk distribusinya. Kemudian selanjutnya ada pendapat dari Philip Kotler dalam bukunya yang menyatakan bahwa pengertian dari marketing adalah yang para penjual akan menggunakan berbagai cara untuk bisa menarik perhatian konsumen, misalnya dengan meningkatkan di dalam pasaran tersebut, negeri itu merasa sempit atau kemudian ada penghalang-penghalang di dalam perdagangan luar negeri. Yang pertama yaitu bea cukai, yang kedua pengawasan atas lalu lintas devisi, yang ketiga packaging and packing, yang keempat yaitu transport, yang kelima yaitu kredit, yang keenam dokumen pabean, yang keenam asuransi, yang ketujuh bahas dan kebiasaan. Jadi apabila diperhatikan dari tujuan pemasaran dapat dilihat dalam beberapa macam. Yang pertama, untuk bisa mencari keseimbangan pasar antara buyers market dan sellers market. Dan yang kedua, melihat pentingnya marketing, luasnya kegiatan yang dilakukan dan banyaknya biaya yang dikeluarkan untuk keperluan marketing, maka timbul pertanyaan, yaitu apakah marketing itu produktif? Di dalam ekonomi yang dimaksud dengan produktif adalah segala usaha yang dilakukan yang dapat menimbulkan kegunaan. Sedangkan yang dimaksud dengan produksi dalam arti luas adalah setiap usaha yang menimbulkan utility. Sementara dalam arti sempit berarti setiap usaha yang memberikan suatu shape atau bentuk yang baru pada suatu barang atau shape forming. Jadi dapat disimpulkan dari definisi di atas, yaitu setiap usaha menimbulkan utility maksimal. Jelaslah bahwa kegiatan marketing itu adalah produktif. Sementara untuk perubahan bentuk seperti yang telah disinggung sebelumnya terjadi di dalam industri, jadi tidak termasuk dalam pemasaran. Walaupun perubahan bentuk itu atau desain yang akan dibuat dipengaruhi oleh kegiatan marketing melalui market information, marketing research, dan sebagainya. Selanjutnya ada perkembangan pemasaran. Di dalam perkembangan pemasaran ada beberapa barang yang sudah tersedia di pasar dalam jumlah tertentu, dalam macam tertentu, dalam harga tertentu, dan dalam waktu yang tertentu. Mekanisme yang mengatur barang-barang yang tersedia dengan sedemikian rupa ialah kegiatan atau usaha para pengusaha yang menyalurkan barang dan jasa dengan titik produsen dan titik konsumen. Kegiatan ini kita sebut pula dengan marketing. Kemudian, tingkat orientasi pada rasa tanggung jawab sosial dan kemanusiaan didasarkan atas banyaknya kritik dan sorotan dari luar perusahaan, baik yang datang dari pemerintah ataupun masyarakat. Tanggung jawab ini dalam arti luas menghasilkan bahwa barang yang baik tidak merusak kesehatan masyarakat dan menggunakan SDA. Semua ini dilakukan secara
secara tanggung jawab dan menciptakan kehidupan yang tentram dan tidak mementingkan keuntungan perusahaan semata. Dan yang terakhir adanya hubungan kegiatan pemasaran dengan perusahaan. Untuk dapat bertahan di dalam pasar yang berubah-ubah dengan cepat sekali serta sangat kompetitif, maka perusahaan haruslah pertama-tama menentukan apa yang akan dijual. Kemudian berapa banyaknya benda yang dapat dijual. Kemudian strategi apakah yang bisa dipakai untuk menarik perhatian langganannya. Jadi jelas bahwa pemasaran itu penting bagi perusahaan, terutama dalam masa globalisasi ekonomi sekarang ini. Dan juga sangat berpengaruh dalam kegiatan marketing melalui pemasaran hasil produk dapat diperkenalkan dan dibeli oleh konsumen. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Karina Susanti, NIM 2119184. Dari kelas kewirausahaan B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pemasaran dan perkembangan dalam buku kewirausahaan karya Bukhari Alma. Yang pertama ada pengertian pemasaran. Istilah pemasaran di dalam bahasa Inggris dikenal dengan nama marketing. Kemudian diterjemahkan juga dengan istilah pemasaran. Asal kata pemasaran adalah pasar yang artinya market. Yang dipasarkan di sini adalah barang dan jasa. Kemudian di dalamnya mencakup berbagai kegiatan seperti yang pertama membeli, menjual dengan segala cara, mengangkut barang, menyimpan, mensortir, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada beberapa pendapat mengenai pemasaran. Pendapat yang pertama dari Maynard and Bigman dalam bukunya yang dikatakan bahwa marketing adalah segala bentuk usaha yang meliputi penyaluran barang dan jasa dari sekitar produksi dan sekitar konsumsi. Kemudian dari pendapat yang kedua ada Rayburn de Tolly. Beliau mengemukakan bahwa marketing adalah terdiri dari usaha yang mempengaruhi pemindahan kepemilikan barang dan jasa yang termasuk distribusinya. Kemudian selanjutnya ada pendapat dari Philip Kotler dalam bukunya yang menyatakan bahwa pengertian dari marketing adalah